kalian? Baik. Ya, sudah hadir semua? Tidak. Siapa yang belum hadir? Tidak sama tidak. Kenapa? Isi. Tidak isi. Ya, jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nak Saki pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sekarang dilanjut dengan tepuk PPK dengan salam PPK. Masih dipimpin oleh Nak Saki, jadi bersamaan semua dengan temannya. Ya, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Materi kita hari ini masih ya tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran 4 hari ini yaitu setelah menyaksikan slide PowerPoint, anakku sekalian mampu menganalisis manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Yang kedua, setelah mengamati contoh daftar riwayat hidup pada PowerPoint, anakku sekalian mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat daftar riwayat hidup dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks deskripsi melalui PowerPoint, anakku mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan teks dengan tepat. Siapa masih ingat materi kita kemarin? Iya, data diri, peta konsep. Hari ini kita akan pelajari daftar riwayat hidup. Bagaimana kita membuat daftar riwayat hidup dari materi kemarin data diri. Data diri itu berhubungan dengan daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini dibuat untuk digunakan pada saat kita melamar pekerjaan, mengikuti lomba kesenian di sekolah, lomba kesenian di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Kelompok ya, kelompok laki-laki diberikan nama kelompok apa? Squad Merdeka. Kelompok perempuan? Squad Merah Putih. Nah, sekarang buat kelompoknya masing-masing. Ya, atur kelompoknya Squad Merdeka, Squad Merah Putih. Bergeser lagi, mundur lagi perempuannya. Jangan berdekatan sekali dengan kelompok laki-laki. Ya, bagus. Ya, jenis-jenis usaha atau wirausaha di lingkungan kita sudah banyak sekali. Nah, contohnya yang Bapak tampilkan di sini. Nah, Bapak akan tunjuk dari kelompok Squad Merdeka siapa yang mampu menjelaskan dari jenis-jenis wirausaha yang tampil pada PowerPoint ini. Kelompok Squad Merdeka dulu. Saki. Ya, Saki. Maju ke depan. Ya, dijelaskan dari gambar pertama dulu. Ya, biar teman juga bisa mendengarkan jawabannya Nak Saki. Ya, gambar pertama dulu. Usaha penjual minuman. Ya. Usaha pangkas rambut sama usaha bengkel. Bengkel. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, bagus jawabannya. Nah, sekarang kita minta lagi pada kelompok Squad Merah Putih. Satu orang mewakili kelompoknya. Siapa? Rara. Maju ke depan mengomentari gambar di atas. Gambar jenis-jenis wirausaha. Gambar yang pertama penjual minuman, yang kedua mencukur rambut, yang ketiga bengkel. Ya, bagus, tepuk tangan temannya. Ya, silakan dulu. Ya, jadi dari ketiga gambar tadi yang sudah kita jelaskan bersama, yang pertama itu gambar apa yang pertama tadi?
penjual minuman atau pedagang, atau bisa kalau di lingkungan kita itu seperti warkop, warung kopi. Nah, ini termasuk pada wirausaha. Dalam wirausaha warung kopi tersebut, sumber daya yang digunakan adalah sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Ada juga luar negerinya. Apa contohnya kalau sumber daya dalam negeri dari usaha warung kopi ini? Dari apanya? Dari pedagangnya, dari penjualnya, orang dari dalam negeri atau di lingkungan kita. Kemudian dari bahan atau kopinya juga berasal dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri, bahannya itu berupa tempat yang digunakan terbuat dari apa? Tempatnya terbuat dari apa? Biasanya kalau kita di sini di warkopnya itu berupa apa tempatnya? Iya, kursinya terbuat dari kursi yang mewah. Biasanya berasal dari luar negeri. Meja besi ya, itu meja bunda. Biasanya itu berasal dari luar negeri. Jadi ada sumber daya dalam negeri dan sumber daya luar negeri. Kemudian pada gambar kedua, slide kedua ini, gambar kedua adalah gambar wirausaha berupa apa? Pangkas Ya, pangkas rambut. Semuanya di sini pernah ke tempat pangkas rambut? Wah, hebat, pernah semua. Nah, pada tempat pangkas rambut ini apakah juga memiliki sumber daya dalam negeri dan luar negeri? Ada. Apa contohnya? Dalam negeri orang. Kelompok Squad Merdeka dulu. Apa contohnya sumber daya dalam negeri? Sumber daya dalam negerinya ini apa? Orangnya. Ya, orang atau pemiliknya atau yang berprofesi sebagai pencukur rambut. Apa contohnya untuk sumber daya luar negeri? Alat-alatnya. Ya, alat-alatnya yang dipakai pada saat melakukan pangkas rambut. Nah, pada gambar ketiga, squad merah putih, gambar ketiga itu gambar apa? Montir. Ya, montir atau bengkel. Pada saat kita berada di bengkel, apakah bengkel itu memiliki sumber daya dalam negeri dan sumber daya luar negeri? Ada. Apa contohnya? Alat-alat yang digunakan masuk apa? Sumber daya dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri, karena kebanyakan atau sebagian besar alatnya itu berasal dari luar negeri. Nah, sedangkan sumber daya dalam negerinya apa? Yang mana contohnya? Montirnya atau orang yang orang yang bekerja pada bengkel itu yang memperbaiki kendaraan kita. Nah, jadi semuanya sudah paham tentang jenis-jenis wirausaha, apa manfaatnya, sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Nah, sekarang kita lanjut pada gambar keempat. Gambar keempat ini gambar apa? Usaha fotokopi. Usaha fotokopi. Bapak minta kelompok squad merah putih bisa menjelaskan gambar di atas. Ya, mewakili dari kelompoknya. Ya, dikomentari gambar keempat ini. Ya, silakan maju ke depan. Gambar ini sedang fotokopi. Ya. Dari alatnya dari luar negeri. Ya, bagus. Kalau dari kertasnya dari dalam negeri. Ya, bagus. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu temannya. Ya, jadi kalau Pak Guru panggil atau maju ke depan, dipanggil maju ke depan, jangan malu-malu. Harus konsentrasi, jangan ketawa-ketawa. Nanti pada saat kita berani ke depan, maka kita akan terbiasa berani tampil di depan umum. Makanya Pak Guru panggil ke depan agar anakku semua berani maju, berani tampil ke depan. Nah, tadi sudah dijelaskan temannya, usaha fotokopi ini berada di lingkungan kita, memiliki sumber daya dalam negeri dan sumber daya luar negeri. Apa manfaat dari usaha fotokopi ini? Apa manfaatnya bagi kita? Bisa menyalin. Ya, mempermudah kita untuk memperbanyak
lembaran yang akan kita fotokopi atau memperbanyak lembaran berkas-berkas atau arsip-arsip yang akan kita gunakan. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Iya. Tidak usah takut-takut, ya, tidak usah malu-malu. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang wirausaha. Usaha yang sukses yang kita miliki dari wirausaha yang tadi ya, pasti membutuhkan tambahan karyawan, pasti membutuhkan karyawan baru. Nah, pada saat kita mendaftar menjadi karyawan baru, dibutuhkan yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari dan nanti akan membuat daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup itu berupa identitas diri serta kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian daftar riwayat hidup itu biasa juga kita gunakan pada saat ingin mengikuti lomba. Apakah lomba kesenian, apakah lomba olahraga, lomba cerdas cermat dan sebagainya. Nah, di sini riwayat hidup itu dapat berbentuk narasi sehingga dapat memudahkan kita dalam penyampaiannya secara lisan. Nah, di sini ada contohnya. Pada PowerPoint ini ada contohnya daftar riwayat hidup berupa teks narasi. Nah, bisa dilihat semua? Bisa. Ya, di sini pada contoh ini dijelaskan unsur-unsur pada daftar riwayat hidup mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian jenis-jenis lomba atau prestasi yang pernah diikuti. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup berupa teks narasi. Bagaimana sampai di sini sudah mengerti tentang daftar riwayat hidup? Sudah. Ya, ini berupa teks narasi. Nah, ini daftar riwayat hidup yang harus kita buat. Yang pertama memiliki data pribadi, kemudian memiliki bidang yang diminati, kemudian memiliki riwayat pendidikan. Maksudnya dari SD kita sekolah di mana atau dari TK. Pernah TK semua? Pernah. Nanti ditulis TK apa namanya, SD-nya SD apa. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti. Kemudian kecakapan. Kecakapan itu maksudnya pernah kita mengikuti semacam lomba, apakah lomba kesenian, lomba olahraga, lomba cerdas cermat. Nah, kita masukkan pada susunan daftar riwayat hidup yang akan kita buat. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya, kita mengerjakan latihan. Ya, dibuka LKPD-nya dulu. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian diikuti petunjuk pada LKPD-nya. Di sini di LKPD-nya ada materinya tentang kemasan produk. Nah, di sini cermati bacaan yang disiapkan. Tentukan keberagaman wirausaha di sekitarmu. Ya, silakan dikerjakan masing-masing LKPD-nya bersama teman kelompoknya, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Mulai dari LKPD 1 dan LKPD 2-nya. Membuat daftar riwayat hidup.
hasil atau tugas kelompoknya masing-masing. Yang pertama dari kelompok Skuad Merdeka. Silakan naikkan mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang mewakili? Saki, iya silakan Saki lagi ya. Jadi saya lihat ini Saki terus yang sering muncul pada kelompok Skuad Merdeka. Silakan naik Saki. Jadi teman yang lainnya harus berani tampil ke depan, jangan cuma Saki saja. Ya di sini Saki di depan. Ya dibacakan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ya. Mana tadi? Ya. Nama kelompoknya dulu disebut nama kelompoknya, anggota kelompoknya seperti biasa. Nama kelompok Skuad Merdeka. Ya. Anggota Muhammad Al-Fatah, Muhammad Al-Syahril, Muhammad Al-Fatih, Ahmad Zaki Mubarak. 1. Tuliskan 3 contoh usaha yang ada di sekitarmu, di sekitar sekolah atau rumahmu. Jawab. Usaha fotokopi, usaha warung makan, usaha pangkas rambut. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan: melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Produk makanan dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengindikasikan suatu citra yang baik. Ya. Untuk tugas yang kedua yang daftar riwayat hidup sudah. Ya, yang dibuat dari kelompoknya Saki yang bagaimana? Ya, ambil coba dibacakan. Ya, jadi yang dibuat teman kelompoknya Skuad Merdeka itu adalah daftar riwayat hidup berupa teks narasi. Ya, silakan dibacakan. Riwayat hidupku. Saya Muhammad Al-Fatah. Saya lahir di Wojo, Ilireng pada tanggal 4 Desember 2008. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya adalah Jalan Labandu, Kecamatan Tendriaja, Kabupaten Baru. Saya bersekolah di SDI Kompleks Rala. Saya pernah juara 2 dalam lomba gerak jalan tingkat kabupaten dan pernah mengikuti kegiatan pramuka dalam rangka 17 Agustus. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu temannya. Ya, jadi itu adalah hasil dari kelompok Skuad Merdeka. Kelompok Skuad Merah Putih, siapa yang mempresentasikan hasil kelompoknya? Kita Reski. Reski. Ya, Reski maju ke depan. Yang lain perhatikan temannya. Nama kelompok Skuad Merah Putih, nama anggota Widya Nugra, Ameliza Dinda Putri, Firda Safira, Reski Amalia. Iya. 1. Tuliskan 3 contoh usaha yang ada di sekitar sekolah atau rumahmu. Pedagang, bengkel, laundry. 2. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. 3. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. A. Melindungi dan mengawetkan produk. B. Sebagai identitas produk. C. Meningkatkan efisiensi. 4. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik, aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? 4. Produk makanan dari kemasannya, orang dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengindikasikan suatu citra yang baik. Iya, itu tadi dari penjelasan temannya, pemaparan hasil kelompoknya. Nah, sekarang untuk
Daftar riwayat hidupnya menggunakan apa? Yang mana dipilih tadi? Teks narasi juga. Untuk skuad merah putih. Ya, silakan dibacakan teks narasinya. Daftar riwayat hidup, teks narasinya. Ya. Riwayat hidupku. Saya Rizky Amalia Ramadhani Rahman. Saya lahir di Baru pada tanggal 2 September 2009. Saya adalah anak ke-1 dari 2 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya adalah Jalan Sultan Hasanuddin, 14 Kecamatan Ternate Diajak, Kabupaten Baru. Saya bersekolah di SD Kompleks Rala. Ya, bagus. Tepuk tangan temannya. Ya, silakan duduk. Ya, jadi anakku sekalian, semuanya harus berani maju ke depan, harus berani tampil, mempresentasekan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jangan cuma satu orang ini terus saja, itu terus saja. Semuanya harus berani maju ke depan, berani mengungkapkan pendapatnya. Itulah tadi penampilan teman kita dari kelompok Skuad Merdeka dengan kelompok Skuad Merah Putih. Semuanya hebat, semua jawabannya sudah benar, sudah berani maju ke depan. Nah, sekarang kita berikan semuanya tepuk hebat. Nah, Saki pimpin temannya semua untuk memberikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan semua kelompok ya, mendengarkan semua pemaparan temannya mengenai jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Kemudian bagaimana tadi kita membuat daftar riwayat hidup berupa teks narasi. Nah, sekarang kita berada pada akhir kegiatan kita pada hari ini, yaitu membuat atau menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Nah, dari pertama kita pelajari tentang apa? Pelajaran yang pertama tadi tentang apa? Wirausaha. Iya, wirausaha, jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Apa tadi contohnya wirausaha di lingkungan kita? Pedagang, apalagi? Ya, bengkel atau montir, tempat pangkas rambut, apalagi? Laundry, usaha fotokopi. Ya, usaha fotokopi. Jadi itu contoh jenis-jenis wirausaha. Kemudian tadi kita juga sudah membuat daftar riwayat hidup. Yang dibuat tadi berupa apa riwayat hidupnya? Teks narasi. Ya, berupa teks narasi. Jadi anakku sekalian sudah paham semua. Nah, hari ini kita tutup pelajaran kita. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau tanya. Semuanya tadi mengikuti pelajaran ini bersemangat, senang atau bagaimana? Bersemangat dan senang ya. Jadi kita harus tetap bersemangat mengikuti pelajaran walaupun kita belajarnya luring, belajar seperti ini ya. Ya, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh temannya. Nah, Saki pimpin doanya. Marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Besok dengan semangat baru, dengan suasana yang baru. Jangan lupa dipelajari materinya di rumahnya pada pembelajaran 5. Jadi kita berjumpa lagi besok dengan semangat baru, dengan suasana baru. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.